Salam Guru Penggerak, Merdeka Belajar, Indonesia Maju. Pada sesi kali ini, saya akan menyimpulkan dan merefleksi pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara oleh Franky Pangaribuan, SOS SPD, calon guru penggerak Kota Medan, Sumatera Utara, Angkatan Kedua. Sebelum mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara pada program pendidikan guru penggerak, saya berpikir bahwa saya sudah berhasil menyelenggarakan pembelajaran sesuai tuntunan kurikulum. Buktinya, peserta didik anteng saja mengumpulkan tugas. Mereka mematuhi setiap instruksi saya, tanpa saya bertanya di awal pembelajaran bagaimana pembelajaran yang kalian inginkan dari saya. Produk apa yang dapat kalian buat dengan mengaplikasikan materi ini? Dahulu saya berpikir bahwa jika ada anak yang tidak mengumpulkan tugas, mereka pemalas dan akan susah diatur. Saya sering mengeluh, mengapa mereka lambat sekali ya dalam mengerjakan soal, padahal soal itu sangat mudah. Setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, konsep pengajaran saya berubah. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Harusnya merekalah subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Anak bukanlah kertas kosong, melainkan samar-samar telah terisi tulisan dan pendidik bertugas menebalkannya. Perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu sistem among dalam pembelajaran, di mana dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan mendidik anak sebagai subjek bukan lagi sebagai objek. Anak adalah pusat pendidikan. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberikan tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan selamat. Merdeka belajar merupakan salah satu hal penting dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam sistem among ini, anak dididik di sekolah sesuai dengan bakat dan minat. Pendidik sebagai Tutwuri Handayani berperan dalam menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya, agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Guru memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai, dari yang tadinya hanya menuruti instruksi, berubah menjadi merdeka belajar. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberikan bimbingan, di belakang guru sebagai pemberi dorongan ataupun semangat. Pembentukan karakter peserta didik yaitu budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta ataupun kognitif, karsa ataupun afektif sehingga menciptakan karya ataupun psikomotor. Penciptaan budi pekerti dimulai dari teladan seorang pendidik atau Ing Ngarso Sung Tulodo. Pelajar Pancasila merupakan salah satu hal penting dalam pembelajaran di filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana peserta didik nantinya diharapkan memiliki sifat cerdas berkarakter, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Cara mengajar dan mendidik menggunakan semboyan Tutwuri Handayani artinya membimbing anak dengan penuh kecintaan dan mendahulukan kepentingan anak dengan menggunakan dasar kekeluargaan. Dalam metode among, hubungan antar murid dan guru sangatlah erat. Hal yang bisa saya dapat terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara
yaitu melakukan diagnosis non-kognitif awal tentang gaya belajar, model pembelajaran yang diinginkan anak, serta penugasan yang ingin dilakukan, di mana nantinya pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menyenangkan, yang pastinya anak-anak tidak akan merasa tertekan, melainkan mereka merdeka belajar dan mereka mencintai proses pembelajaran tersebut. Demikian filosofi pemikiran dari saya, Frankie Pangaribuan, calon guru penggerak Kota Medan, Sumatera Utara, angkatan kedua. Terima kasih, salam guru penggerak.